Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Ya, sehat semuanya ya. Tetap semangat. Harapan saya seperti itu. Baik, akan kita lanjutkan untuk materi prakaryanya hari ini, yaitu untuk kelas 7. Materinya adalah kerajinan ya. Dimana untuk kelas 7 itu materi kerajinannya adalah menggunakan bahan serat atau bahan alam serat ya. Serat itu di dalam kehidupan kalian banyak sekali contohnya, bermacam-macam ya. Nanti akan kita bahas satu persatu di situ. Sebelum kita masuk menginjak materi tentang bermacam-macam serat, kita akan membahas dulu apa sih serat itu. Serat merupakan suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sehingga ini apa? Kalau menurut bahasa, serat adalah suatu material. Material itu bahan yang perbandingan panjang dan lebarnya itu sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah memanjang atau panjang. Jadi serat itu bermacam-macam ya. Serat itu banyak sekali kita jumpai, kita temui, bahkan di kehidupan kita, di lingkungan kita masing-masing. Banyak kita jumpai serat. Sehingga serat itu bisa digolongkan atau dikategorikan menjadi 3 macam. Macam-macam serat atau macam-macam serat alam atau serat itu digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah serat yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, serat yang berasal dari hewan. Dan yang ketiga, serat yang berasal dari mineral. Kalau untuk yang ketiga ini sebetulnya bisa dikategorikan serat yang berasal dari tumbuhan. Tapi juga dia bisa berdiri sendiri sehingga untuk macam-macam serat tetap kita golongkan atau kita kelompokkan menjadi 3 macam. Baik, di sini akan saya jabarkan satu persatu tentang bermacam-macam serat. Serat yang berasal dari tumbuhan ini merupakan serat yang berasal dari tumbuhan yang terdiri dari ada biji-bijian atau serat dari biji, ada batang atau serat dari batang, ada daun atau serat dari daun, dan serat dari buah atau serat yang berasal dari buah. Jadi macam-macam serat tumbuhan itu digolongkan menjadi 4 macam atau 4 bagian. Nanti di materi selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang macam-macam serat tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya yaitu serat yang berasal dari hewan. Serat yang berasal dari hewan ini adalah merupakan serat yang sangat disukai oleh negara-negara Eropa. Jadi serat ini itu disukai oleh kalangan atau orang-orang yang berasal dari Eropa karena memiliki tekstur yang lembut, yang halus, sehingga serat hewan ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan serat hewan ini terdiri dari serat stapel dan serat filamen. Kalau serat stapel itu bisa dari domba atau hewan-hewan yang lain. Kalau serat dari filamen itu serat yang berasal dari sutra ya, hewan yang bernama sutra. Jadi seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih dalam, lebih jauh lagi serat stapel itu apa, serat filamen itu apa. Saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu serat yang berasal dari mineral. Serat yang berasal dari mineral ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga dia hidupnya tergantung pada bantuan media air. Misalnya atau contohnya enceng gondok. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa serat yang berasal dari mineral itu sebetulnya bisa masuk atau bisa digolongkan ke dalam serat yang berasal dari tumbuhan. Tapi serat yang berasal dari mineral ini bisa berdiri sendiri. Karena memang serat yang berasal dari mineral ini medianya, terutama kandungannya itu lebih banyak, yaitu berasal dari media air. Ya. Enceng gondok kalau kalian rumah kalian dekat sungai, biasanya kalau musim panas itu banyak enceng gondok yang tumbuh di air itu ya, sehingga airnya tidak kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi intinya dari materi yang saya sampaikan hari ini, serat itu
digolongkan atau dikategorikan menjadi 3 bagian, 3 macam. Yang pertama serat yang berasal dari tumbuhan, yang kedua serat yang berasal dari hewan, dan yang ketiga serat yang berasal dari mineral atau air. Jadi intinya di situ. Jadi kalian tulis kalau memang kalian belum menulis. Kalau sudah ditulis ya tidak usah ditulis ya, nanti akan kalian pelajari pada saat ada ulangan atau ujian. Saya rasa itu dulu, sekian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian serat dan macam-macam serat yang ada di sekeliling lingkungan kita. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi kalian bisa paham, jelas. Kalau memang masih kurang paham atau tidak jelas, bisa ditanyakan, bisa di grup WA pembelajaran daring, atau bisa japri saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit yang perlu saya sampaikan lagi, untuk setiap pembelajaran, terutama pembelajaran saya, untuk materi yang saya sampaikan, itu tidak harus itu adalah tugas, tidak. Meskipun kalian menulis, menyalin dan lain sebagainya, silakan ditulis, tapi bukan berarti kalian harus mengirimkan. Jadi tidak perlu dikirim, cukup dipelajari saja. Jadi setiap pembelajaran tidak harus ada tugas. Itu inti poin yang terutama yang perlu kalian garis bawahi. Itu dulu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, tetap kalian fokus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.